Gal diincak kepalanya Rasulullah SAW, bahkan sampai disebutkan wa ainahu dan kedua matanya hampir lepas itu kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad. So kita lihat sayangnya Nabi Muhammad, rahmatnya Nabi Muhammad, apalagi kalau kita membahas cerita tentang pertama kali dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali beliau berdakwah mengajarkan tauhid, mengajarkan keimanan kepada penduduk kota Makkah. Apa yang beliau dapati? Hinaan jelas. Beliau dibilang sahir, tukang sihir, iya. Bahkan lebih parah daripada itu disebutkan dalam salah satu riwayat, ya, pernah sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam sujud di depan Ka'bah, salat di depan Ka'bah, sedangkan di area masjid itu ada seperti tempat duduk, tempat nongkrongnya para pembesar orang kafir Quraisy, yang mana mereka benci. Di situ ada Abu Jahal, ya, di situ ada beberapa para pembesar Quraisy. Mereka duduk. Lalu salah satu di antara mereka yang bilang, siapa yang berani mengincak kepalanya Muhammad? Siapa yang berani mengincak kepalanya Muhammad? Lalu salah satu di antara mereka yang bilang, saya. Lalu didatangi itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud, diincak kepalanya Nabi Muhammad. Bayangkan, kepalanya Nabi Muhammad, Nabi yang paling afdal di muka bumi ini, yang paling afdal, diincak kepalanya dalam keadaan sujud, sampai para sahabat saat itu yang melihat, ya, sampai para sahabat itu yang melihat, yang mana di antara mereka ada yang enggak punya kemampuan untuk bisa membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena pengikut daripada Nabi Muhammad di dalam pertama dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam du'afa, orang-orang lemah, orang-orang miskin, mereka enggak ada kekuatan. Gal diincak kepalanya Rasulullah SAW, bahkan sampai disebutkan wa ainahu dan kedua matanya hampir lepas itu kedua mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangun, diteriakin Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar diberitahu, "Suf, ente lihat teman kamu sedang diganggu." Datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq memarahi orang-orang kafir Quraisy tersebut. Gal diangkat kakinya orang tersebut. Baru Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa mengangkat kepalanya daripada sujud. Apa yang dilakukan oleh Rasul? Marah? Tidak. Cuma hanya diam, senyum, ditinggal. Dan itu kejadian berkali-kali. Ada yang meludahi Nabi Muhammad. Kita tahu, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dimanapun beliau berada selalu dijaga oleh malaikat. Dalam riwayat 2 malaikat, sebagian riwayat yang lain mengatakan malaikat Jibril pun juga ikut menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebagian riwayat mengatakan 2 malaikat, satu yang ada di sebelah kanan, satu yang di sebelah kiri. 2 malaikat yang menjaga, sebagian mengatakan ada yang 4. Paham, ya? Wallahu a'lam. Intinya bahwasanya Nabi dijaga oleh malaikat. Ada satu orang datang kepada Nabi Muhammad SAW. "Gala ya Muhammad." Gal diludahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diludahi Nabi Muhammad SAW. Tapi subhanallah, ludah tersebut nggak nyampe kepada Nabi Muhammad SAW, kembali ke orangnya tersebut. Ludah itu ketika dikeluarkan dari mulutnya orang meludah tadi itu, spontan ludah tadi itu kembali kepada orang tersebut. Kata para ulama ahli sejarah mengatakan ludah itu membawa penyakit dan menyebabkan orang tersebut 1 minggu kemudian meninggal. Dan ini yang diterima oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya. Bahkan sampai beliau mengatakan setiap pagi itu beliau keluar dari rumahnya, yang beliau dapatkan cuman kotorannya onta, kotorannya binatang. Selalu ketika beliau buka pintu rumah pagi hari, beliau dapetin kotoran tersebut. Sampai Rasul mengatakan, kalian ini seburuk-buruk tetangga. Tapi anehnya mereka percaya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam yagrib, tidak pernah berbohong. Kami percaya Nabi Muhammad, kamu wahai Muhammad, kami percaya kalau kamu ini enggak pernah bohong. Bahkan disebutkan di dalam kitab sejarah, ada sebagian orang iseng
Ada sebagian orang iseng, ya apa itu? Kalau bahasa Surabayanya tuh ngiwi-ngiwi. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Dia tahu kan ngiwi-ngiwi itu? Ya mainan apa? Dia mainan bibir di belakangnya orang. Dia mainkan bibir sambil mengejek Nabi Muhammad di belakang Rasulullah SAW. Rasulullah diam. Pernah sekali kepargo Rasul bilang, kun kama anta, jadi kamu seperti itu. Subhanallah, tidak bisa berubah itu. Lidahnya tidak bisa kembali normal. Enggak lama kemudian, seminggu 10 hari kemudian wafat. Tapi Rasul diam. Ya, bahkan Rasul itu punya budak perempuan, punya pembantu Yahudi, pembantunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali yang diceritakan oleh para ulama ahli sejarah beratnya perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu semua menunjukkan sifat rahmat beliau, sifat sayangnya beliau terhadap umatnya, ya. Beliau tidak pernah membalas dengan ucapan yang jelek. Beliau tidak pernah membalas dengan makian. Beliau tidak pernah membalas dengan apapun. Yang beliau ungkapkan, yang beliau ucapkan, yang keluar dari lisan beliau hanya doa untuk mereka orang-orang ini. Hanya harapan yang besar agar mereka bisa mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.